Banyak orang percaya orang yang ingin mengakhiri hidupnya sebenarnya hanya butuh seseorang yang peduli. Padahal banyak di antara mereka sebenarnya masih memiliki keluarga, sahabat, bahkan orang-orang yang sangat mencintainya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala manusia? Selama bertahun-tahun, kita mengira keputusan seperti itu lahir karena hidup yang terlalu berat. Padahal, psikologi menemukan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Yang paling berbahaya bukan rasa sakit itu sendiri, tetapi ketika otak mulai percaya bahwa rasa sakit hari ini tidak akan pernah berakhir. Dan ketika keyakinan itu muncul, harapan mulai mengecil. Masa depan perlahan menghilang. Padahal kenyataannya belum tentu berubah. Yang berubah adalah cara otak membacanya. Pertanyaan kita masih sama. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala manusia? Dan untuk memahaminya, kita harus mengenal satu mekanisme psikologi yang diam-diam mengubah cara manusia melihat hidupnya. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang cara kerja manusia. Ketika kita sedang bahagia, masa depan terasa penuh kemungkinan. Tetapi, ketika kita sedang sangat terluka, otak mulai melakukan sesuatu yang sebenarnya bertujuan melindungi kita. Bayangkan kamu berada di dalam sebuah lorong. Semakin gelap, semakin sempit pandanganmu. Padahal lorongnya tidak berubah. Yang berubah hanya kemampuanmu melihat jalan keluar. Hal yang sama terjadi pada manusia. Ketika kehilangan, ketika gagal, ketika ditolak, otak mulai percaya bahwa hari ini adalah seluruh masa depan. Dan itulah kenapa seseorang bisa kehilangan harapan, meskipun hidupnya sebenarnya belum berakhir. Ingat pertanyaan kita di awal, apa yang sebenarnya terjadi dalam kepala manusia? Sekarang kita mulai melihat jawabannya. Yang paling berbahaya bukan selalu apa yang terjadi pada hidup kita, tetapi apa yang sedang dipercaya oleh otak kita. Tapi, kalau ini benar, berarti sepanjang sejarah pasti pernah ada manusia yang mengalami hal yang sama. Dan salah satu kisah paling menyentuh terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kalau otak manusia memang bisa salah membaca masa depan, maka sepanjang sejarah pasti ada seseorang yang pernah mengalami hal yang sama. Dan salah satu kisah yang paling menyentuh terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam sejarah Islam, ada satu masa yang dikenal sebagai Tahun Kesedihan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Nabi Muhammad SAW kehilangan dua orang yang paling melindunginya. Yang pertama Khadijah, yang selalu menguatkan beliau, dan yang kedua Abu Thalib, yang selama ini menjadi pelindung beliau dari tekanan Quraisy. Seolah semua pintu mulai tertutup. Bahkan ketika beliau pergi ke Taif, berharap menemukan harapan baru, yang beliau terima justru penolakan dan lemparan batu. Kalau kita hidup di masa itu, mungkin kita akan berkata, "Sudah, ini sudah selesai. Ceritanya sudah selesai." Bukankah itulah yang sering dilakukan oleh otak kita, menganggap satu bab sebagai seluruh cerita? Padahal sejarah belum selesai menulis kisah beliau. Beberapa tahun kemudian, justru ini titik balik yang terlihat paling gelap, lahirlah babak yang mengubah dunia. Ada satu pelajaran yang luar biasa dari kisah itu. Bukan bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi manusia pasti tidak bisa memprediksi masa depannya sendiri. Psikologi modern bahkan menemukan bahwa ketika emosi negatif sedang berada di puncaknya, otak cenderung percaya bahwa perasaan itu akan berlangsung selamanya. Padahal, hampir semua perasaan memiliki akhir. Yang berubah adalah waktu, yang berubah adalah keadaan, yang berubah adalah cara kita melihat hidup. Itulah sebabnya psikologi sering mengingatkan, jangan membuat keputusan permanen berdasarkan perasaan yang sementara. Di awal video kita bertanya,
apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala manusia. Sekarang kita mulai melihat jawabannya. Bukan hidup yang selalu menipu kita, tapi terkadang otak kita sendiri yang selalu menipu apa yang kita rasakan. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau otak memang bisa salah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika hari itu benar-benar datang? Mungkin hari ini memang adalah hari yang paling berat dalam hidupmu. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, mungkin usahamu gagal, mungkin kamu merasa semua pintu sudah tertutup. Kalau hari ini otakmu sedang berkata, tidak akan pernah membaik, ingatlah satu hal, otak bukan peramal masa depan. Otak hanya mencoba menebak berdasarkan apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Dan sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa tebakan itu seringkali salah. Di awal video kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam kepala manusia? Sekarang kita tahu jawabannya. Yang paling berbahaya ketika otak mulai percaya bahwa rasa sakit itu adalah seluruh masa depan. Padahal hampir semua manusia yang pernah mengubah dunia juga pernah memiliki hari yang terasa seperti akhir. Bedanya, mereka tidak membuat keputusan permanen berdasarkan perasaan yang sementara. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat bab berikutnya sebelum ia memilih untuk tetap melangkah. Jadi, kalau tadi pagi kamu masih bangun, mungkin ceritamu memang belum selesai. Dan siapa tahu beberapa tahun dari sekarang, kamu akan melihat hari ini seperti kita melihat tahun kesedihan. Bukan sebagai akhir cerita, tetapi sebagai awal dari bab yang mengubah seluruh hidupmu. Terima kasih sudah memilih bertahan sampai akhir video ini. Dan semoga setelah hari ini, kamu tidak lagi melihat hidupmu hanya dari bab yang sedang kamu jalani, tetapi dari seluruh cerita yang masih belum selesai.